Ini adalah sebuah kisah pertempuran antara dua kubu. Kedua kubu yang sudah lama saling bertarung. Dan karena saking melegendanya kisah petualangan mereka, cerita ini kemudian mungkin saja berkembang menjadi cerita rakyat. Iya, bisa aja kan? Bisa aja ini jadi permulaan cerita rakyat soal perjumpaan mereka dengan yokai, arwah dan makhluk supranatural, dan juga perjumpaannya dengan Shiranui, sebuah fenomena api misterius yang bisa ditemui di Kyushu. Dan inilah kisah singkat pertarungan antara mereka yang disebut sebagai Shiranui dan juga Mayakashi. Kedua golongan ini adalah rival. Mayakashi adalah sekumpulan yokai atau setan dengan kekuatan mistis. Mereka bisa menjelma dan menyamar sebagai manusia untuk menggoda dan melemahkan hati manusia yang dijumpainya. Tapi mereka cuma bisa menggunakan kekuatannya ini di malam hari, di pagi, siang, dan sore hari. Mereka biasanya mewujud sebagai manusia. Sosok-sosok Mayakashi yang sering dijumpai berdasarkan pengakuan masyarakat ada Hajun, yang memiliki wujud asli berupa makhluk bersayap berwajah menyeramkan. Tsubasa no Mayakashi Tengu. Kemudian Yuki Musume, gadis muda yang memiliki wajah asli seorang gadis cantik berkulit pucat. Dia mengenakan kimono dan sering dijumpai di areal bersalju. Surara no Mayakashi Yukionna. Lainnya ada Safu, si penarik angkong. Banyak cerita beredar di kalangan warga bahwa di saat malam gelap dan mereka berpapasan dengan seorang penarik angkong, ketika diperhatikan lebih dekat, sosok yang dijumpainya itu ternyata adalah sosok kereta berwajah setan. Wadachi no Mayakashi Oboro Guruma. Kemudian ada Sukahagi, sosok manusia yang memiliki wujud asli seekor laba-laba beracun. Makhluk ini diyakini memiliki racun yang mematikan. Doku no Mayakashi Sukahagi. Berikutnya ada Yasha, sosok biksu yang terlihat biasa-biasa saja. Tapi ketika malam hari tiba, biksu ini bisa secara tiba-tiba berubah sosok menjadi tengkorak yang mengerikan. Mukuro no Mayakashi Gasha Dokuro. Itulah Mayakashi, sosok yang kerap menghantui dan meresahkan masyarakat. Di sisi lain, ada suatu kelompok yang dikenal sebagai Shiranui. Mereka semua belajar ilmu bela diri yang terkenal dengan istilah Shiranui Style. Shiranui Ryu, sebuah ilmu tingkat tinggi yang memadukan berbagai macam ilmu bela diri yang ada. Kemudian lahirlah Shiranui Style ini, yang memang diciptakan untuk membasmi kekuatan mistis yokai milik Mayakashi. Dengan kata lain, Shiranui ini adalah Demon Slayer, pembasmi iblis. Suatu ketika, sang pendiri Shiranui yang kita masih belum tahu namanya, dia pergi bertarung menghadapi Mayakashi. Dan setelah melalui pertempuran yang sengit, dia berhasil membasmi sebagian besar Mayakashi hingga menghentikan kehadiran mereka untuk waktu yang cukup lama. Tapi sayangnya, dia jatuh dan tersegel ke dalam sebuah pedang. Yoto Shiranui. Sehingga pedang ini menyimpan arwah pendiri Shiranui, yang hingga saat ini meskipun dia sudah tidak berjasad, dia masih mengemban ambisi kuat untuk membasmi Mayakashi dari muka bumi. Kemudian sejak saat itu pedang tersebut jatuh ke tangan murid Shiranui lainnya. Spectral Sword ini dilimpahkan dari generasi ke generasi. Pengikut ilmu bela diri Shiranui dengan talenta dan kekuatan terhebat saat itu dipercaya untuk mengemban pedang tersebut. Pemegangnya saat itu adalah seorang murid berbakat, Mononobu no Shiranui. Keberadaan Mayakashi saat itu sudah jarang sekali terlihat. Tapi cerita dan sejarah pertempuran Shiranui melawan Mayakashi ini selalu diceritakan dari mulut ke mulut. Para Shiranui pun tetap kukuh berkomitmen memerangi Mayakashi meskipun kehadiran mereka sudah jarang terlihat setelah pertarungannya dengan pendiri Shiranui di masa lalu. Anggota dari perguruan Shiranui pun ada banyak. Salah satunya ada seorang pandai besi, Shiranui no Kanachi. Dialah yang menempa pedang bagi Shiranui. Dulunya dia punya seorang kerabat yang terbunuh oleh Mayakashi, dan kemudian kejadian itu mengakibatkan dirinya berkomitmen untuk membuat senjata-senjata kuat yang sanggup membunuh para Mayakashi tentunya. Lewat dua tangannya ini, dia bekerja pagi hingga malam untuk membuat senjata-senjata mutakhir. Kemudian di sisi lain ada seorang pendeta di kuil Shinto,
Shiranui no Miyazukasa. Dia juga seorang pengikut Shiranui yang senantiasa membawa pedang-pedang Shiranui ke kuil Shinto, meminta perlindungan agar pedang-pedang tersebut diberkahi oleh Buddha dan juga para dewa. Pedang dan katana yang dibuat oleh Smith menjadi senjata-senjata yang sanggup membasmi Mayakashi setelah melewati ritual ini. Hingga suatu ketika, sang pewaris Shiranui style yaitu samurai, setelah sekian lama dia menjumpai Mayakashi. Pertempuran yang sudah lama dilakukan antara dua kubu ini pun akhirnya terjadi kembali. Samurai ini adalah Shiranui yang paling bertalenta saat itu. Apalagi bersama Spectral Sword, dia bisa meminjam kekuatan dari arwah sang pendiri Shiranui. Katanagami Shiranui. Tubuhnya seketika dikitari oleh api misterius berwarna biru, tapi dalam pertempurannya melawan Mayakashi, dia juga menggunakan salah satu jurus signaturnya, Shiranui Ryu Tensei no Jin. Dia menggabungkan dirinya dengan arwah di dalam Spectral Sword, mengubahnya menjadi sosok petarung setengah manusia setengah arwah pendiri Shiranui ratusan tahun yang lalu. Ikesagami Shiranui. Samurai terlahir sebagai Shogun Saga, dan kemudian dia memburu para Mayakashi yang ada. Tapi meskipun Shogun Saga sanggup mengalahkan Mayakashi, tapi itu bukan berarti dia bisa menyegel Mayakashi untuk selama-lamanya. Sehingga kemudian Spirit Master dan Shiranui lainnya melakukan sesuatu. Mereka menciptakan sebuah formasi baru, Shiranui Ryu Rinne no Jin. Lewat kekuatannya ini, mereka berhasil memanggil arwah pendiri Shiranui, kali ini beserta jasad lamanya, seolah-olah mereka menghidupkan kembali leluhurnya itu. Dan inilah sosok pendiri Shiranui ratusan tahun yang lalu, Homuragami Shiranui. Dengan gagah berani, San Saga menunggangi kudanya dan menerjang Mayakashi, sekaligus berhasil menyegelnya seperti dahulu. Dan kehadiran San Saga tentu tidak bertahan lama karena dia sebenarnya sudah tiada, sehingga dia menghilang dan kembali mendekam di dalam Spectral Sword. Suasana kembali aman untuk waktu yang cukup lama. Saat itu Shiranui sudah mengalami regenerasi. Samurai kini sudah menua dan lebih dikenal dengan sebutan Sword Master. Dia kini sudah memiliki seorang pengikut, seorang gadis, murid baru Shiranui, Shiranui no Mononobe. Swordmaster mengajari Squire banyak hal, termasuk memastikan dia menguasai teknik dasar pewaris Shiranui yang bisa bersatu dengan kekuatan Spectral Sword, hingga kemudian dia dinobatkan sebagai pewaris Shiranui style selanjutnya. Tentunya dia juga mengemban Spectral Sword yang secara tidak diketahui kini sudah bertransformasi menjadi sebuah pedang baru, Oma no Yoto Shiranui. Pastinya dia juga bisa membangkitkan kekuatan terpendam Spectral Sword Sage, yang di dalamnya masih terdapat arwah leluhur Shiranui. Suatu ketika, saat Squire sedang melatih kekuatan Shiranui style-nya, dia berjumpa dengan seorang gadis. Mereka sempat berbincang. Gadis itu bernama Daki. Sepertinya kemudian mereka menjadi teman yang dekat. Sedekat itu sampai Squire duduk di sampingnya. Mereka terlihat sedang bercengkrama sembari Daki menikmati sepotong roti yang dia genggam di tangan kirinya. Dan Squire terlihat sibuk memasangkan ikat rambut di kepala Daki. Tapi tidak lama setelah kejadian itu, Daki yang selama ini dijumpai oleh Squire terkuak identitasnya. Uruwashi no Mayakashi, Daki. Dia adalah pemimpin dari bangsa Mayakashi. Dia adalah jelmaan dari makhluk mistis berwujud rubah 9 ekor. Uruwashi no Mayakashi, Yoko. Mayakashi yang sudah cukup lama disegel di pertempuran sebelumnya, pemimpinnya yang bernama Yoko ini tiba-tiba muncul ke permukaan. Bahkan dia hadir dengan cara yang licik, mengelabui Squire, mendekatinya, sembari mempelajari rahasia Shiranui style, supaya bisa mengetahui titik kelemahannya. Dan setelah identitasnya berhasil terkuak, Yoko harus menghadapi sang pewaris Shiranui style saat itu.
Squire. Pertempuran legendaris Shiranui dan Mayakashi kembali terjadi setelah sekian lama. Bahkan kini, Squire sempat tersentuh oleh kekuatan sihir yokai lewat pertemuannya dengan Yoko. Tapi dia berhasil memanfaatkan sihir tersebut dan memadukannya dengan kekuatan inti melalui sebuah jurus Shiranui. Shiranui Ryu Saika no Jin. Dia kemudian menggabungkan tombaknya dengan Spectral Sword. Lahirlah dia sebagai petarung yang lebih hebat. Uruwashigami Shiranui. Shiranui Skill Saga Supremacy. Pertempuran antara skill Saga Supremacy melawan Yoko pun berlangsung sengit. Sudah cukup lama pertempuran Shiranui dan Mayakashi tidak terjadi. Romansa yang selama ini terbentuk lewat rivalitas mereka, dan juga lewat persahabatan yang pernah diciptakan antara Squire dan Daki, apakah harus berujung dengan pertempuran berdarah? Hingga kemudian, salah satu dari bangsa Mayakashi, Yuki Onna, tiba-tiba muncul dan merusak rumah pewaris Shiranui. Yuki Onna ini adalah Mayakashi berkekuatan salju. Dia mengacaukan segala keadaan di sana. Dia selanjutnya mengganggu pertempuran yang tengah terjadi antara skill Saga Supremacy dan Yoko. Dia menyergap skill Saga Supremacy dan membekukan tongkatnya. Yoko terlihat kaget di sini dengan kehadiran Yuki Onna. Dilihat dari raut wajahnya, Yoko seperti pihak yang tidak terima dengan campur tangan Yuki Onna ini. Apakah saat itu Yoko mulai menumbuhkan perasaan terhadap skill Saga Supremacy? Mengingat dia mungkin saja pernah berteman dekat di masa lalu. Bahkan sampai sekarang ini dia masih mengenakan ribbon yang kemungkinan diberikan oleh skill Saga Supremacy. Dan gak sampai situ. Kemudian Yuki Onna merebut tongkat skill Saga Supremacy dan juga berhasil memperoleh kekuatan skill Saga Supremacy sehingga mengubahnya menjadi Reihyo no Mayakashi, Yuki Onna. Dengan kekuatan Mayakashi dan juga Shiranui Style di genggamannya, impian Mayakashi yang ingin menjadikan dunia sebagai malam abadi pun sudah ada di depan mata. Sedangkan ada apa dengan romansa antara Yoko dan skill Saga Supremacy? Apakah Yoko akan berpihak pada Mayakashi atau pada skill Saga Supremacy yang kemungkinan secara tidak langsung telah mengajarkan banyak hal lewat pertemanan mereka di masa lalu?